Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Merdeka. 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 Memang hari ini Tuhan khususkan. Saya pikir bukan tanpa alasan, Tuhan punya maksud. Kalau tahun 2025, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu. Sebelum kita ada dalam upacara sebagai bagian daripada warga negara, mengenang jasa para pahlawan, seharusnya kita mendahului dengan tunduk di hadapan Tuhan dalam pengakuan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kita ada dalam tema yang disiapkan dari sinode dengan bacaan apa yang sudah kita baca dengarkan bersama. Bilangan 33 ayat 50 hingga ayat 56. Dan tema yang diberikan kepada kita adalah berjuang untuk merdeka, mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata. Pertanyaan refleksi mendahului khotbah pagi ini. Apakah kita memang benar-benar sudah merdeka? Apakah hidup kita benar-benar sudah merdeka? Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pagi hari ini menceritakan tentang akhir pengembaraan menjelang masuknya Israel ke tanah Kanaan. Ayat 30 bilang mereka di daratan Moab di tepi sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan, mereka akan masuk di dalam Kanaan. Tetapi diingatkan kepada mereka lewat Musa untuk apa yang harus mereka lakukan supaya mereka benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Memang mereka sudah merdeka dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi untuk menikmati kemerdekaan yang Tuhan, yang Allah janjikan, menikmati Kanaan, mereka harus terus berjuang. Dan beberapa hal perintah ini penting disampaikan Allah kepada bangsa Israel. Yang pertama, menghalau semua penduduk asli Kanaan dan membinasakan simbol-simbol penyembahan berhala mereka. Supaya apa? Tuhan menghendaki mereka untuk hidup dalam kekudusan, memutuskan diri dari dosa. Kalau mereka hidup berdampingan dengan penduduk Kanaan dan berhala-berhala mereka, Israel akan jatuh ke dalam menduakan Allah. Dan Allah tidak mau diduakan. Karena itu Allah bilang basmi mereka. Allah tahu bahwa pergaulan yang tidak baik itu bisa merusak diri kita. Karena itu batasi diri. Dimulai dengan membinasakan dan menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala dari penduduk-penduduk asli Kanaan. Hal yang berikut dalam bacaan kita melihat bagaimana Allah suruh untuk menduduki, menguasai, menduduki negeri itu, diam di situ sebagai apa yang Allah janjikan dan mengelolanya. Ketika Allah berikan kemerdekaan untuk mereka nikmati, segala sesuatu yang ada di Kanaan adalah untuk kebaikan mereka. Tetapi ada peran aktif yang harus mereka mainkan. Ada karya nyata yang harus mereka buat, yaitu mengelola apa yang ada, tanah yang mereka duduki. Tetapi hal berikut yang Tuhan ingatkan adalah dalam pembagian harus ada dalam prinsip keadilan, merata, tidak serakah. Ayat 54 Tuhan bilang, buang undi menurut kaummu kepada yang besar
Jumlahnya harus berikan milik pusaka yang besar, sesuai dengan kebutuhan. Ini di bagian firman Tuhan kita juga belajar adil, bukan berarti sama rata, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu beberapa poin yang diangkat lewat bacaan pada pagi hari ini. Dan apa relevansinya perenungan yang kita mau bawa untuk kehidupan kita dalam momen bulan kebangsaan, dalam kemerdekaan yang hari ini tepat 17 Agustus kita rayakan. Hal yang pertama, hidup dalam kesadaran bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Dengan peralatan seadanya, bangsa Indonesia bisa menikmati kemerdekaan. Dan karena itu, syukur untuk kemerdekaan ini harus selalu ada dalam hidup kita. Dan terima kasih kalau pagi hari ini, kita semua boleh mengambil bahagian untuk mendahului syukur kita atas kemerdekaan ini dengan ada dan beribadah bersama. Poin yang berikut kita juga mau diingatkan bahwa sebagaimana tema kita, dalam mensyukuri kemerdekaan ini, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan tindakan yang nyata. Itulah arti kemerdekaan yang sejati. Media sosial banyak mempertontonkan kasus bulian. Anak sekolah SD, SMP, memukul, menghajar, menindas temannya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Kasus-kasus rumah tangga, kekerasan. Suami menyiksa istri, istri menyiksa suami, sampai kehilangan nyawanya. Mungkin juga terjadi di sekitar kita, bahkan dialami oleh kita. Karena itu saya mendahului perenungan pagi awal tadi dengan sebuah pertanyaan refleksi. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Atau justru kita belum merdeka dalam hidup di tengah bangsa yang sudah merdeka ini? Kalau merdeka berarti kita bebas. Bebas dari segala ketakutan, intimidasi, perbudakan, penindasan, perlakuan ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Tapi hal itu masih terjadi di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita. Karena itu momen 17 Agustus, tema ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana kita mengisinya dengan tindakan yang nyata, dimulai dari diri kita. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk menindas orang lain. Orang tua merasa berjasa kepada anak, dia menindas anak. Tidak ada kebebasan untuk itu. Istri, suami terhadap istri, bahkan sebaliknya. Sekarang juga istri kepada suami, kalau dia bisa memberikan penghasilan yang lebih. Contoh-contoh praktis ini yang terjadi di sekitar kita membuka mata kita. Bagaimana kemerdekaan yang sudah kita terima itu. Dan kita syukuri itu. Harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki lewat bacaan pagi ini. Dalam Perjanjian Lama, kemerdekaan adalah sebuah peristiwa eksodus, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kemerdekaan adalah lepasnya kita, merdekanya kita dari kuasa atau perbudakan dosa. Jadi kita harus bawa
makna kemerdekaan ini juga dalam kehidupan rohani kita. Karena kehidupan rohani kita itu berbuahkan tindakan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bisa memisahkan kehidupan berbangsa kita dengan kehidupan beragama kita atau rohani kita. Dia satu paket yang kemudian itu tercermin di dalam tindakan kita sehari-hari. Karena itu merdeka berarti kita juga bisa merdeka dari sifat-sifat kedagingan kita. Yang tadi, mau menang sendiri, kesewenang-wenangan, merasa berkuasa kalau bisa memerintah, menguasai, menindas orang lain. Hal-hal itu harus kita perangi. Karena itu tema bilang berjuang untuk merdeka. Kita sudah merdeka. Tetapi kita akan terus berjuang supaya benar-benar kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan ini yang menjadi PR bagi kita. Kita tidak lagi angkat senjata untuk melawan penjajahan. Tetapi kita berperang dengan diri kita sendiri. Sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak mendatangkan kebaikan. Tetapi hati yang penuh kasih. Hati yang penuh semangat hidup, punya semangat hidup. Mengisi, menikmati kemerdekaan ini, kebebasan ini. Dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Selamat berjuang untuk terus merdeka dan selamat mengisi kemerdekaan ini dengan hidup yang nyata. Kita adalah generasi pengisi kemerdekaan, bukan hanya penikmat hasilnya. Karena itu, selamat mengisi kemerdekaan ini, supaya martabat bangsa ini, martabat manusia, tetap dijaga dan ditegakkan di bumi tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.